Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal muslimun, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, masih sehat walafiat. Allah Ta'ala masih berikan kita nikmat, kesehatan, waktu yang luas, kemudian juga udara yang bersih, matahari yang cerah. Semua ini adalah nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Walaupun kita menghitungnya, Allah Ta'ala katakan kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui bahwa kita memiliki nikmat dari Allah, selalu menghadirkan kesyukuran. Dengan bersyukur itu kehidupan ini akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa semua yang kita alami saat ini adalah yang terbaik yang Allah Ta'ala pilihkan kepada kita. Ma asabana illa qad katabahullahu lana. Tidak ada yang kita alami atau menimpa kita dalam kehidupan ini kecuali inilah yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sesuatu yang menyebabkan kita selalu kurang dalam hidup ini karena kita selalu mengukur apa yang Allah berikan kepada kita dengan apa yang ada pada orang lain. Padahal antara kita dengan orang lain sedang diuji oleh Allah. Apa kita bersyukur atau kita bersabar dengan pemberian dan garis takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, kajian kita di pagi hari ini adalah membahas tentang gerhana matahari, atau dalam agama disebut dengan dua penyebutan, kusuf dan khusuf. Gerhana matahari ataupun bulan, kedua-duanya bisa disebut kusuf dan khusuf. Kusuf secara bahasa artinya adalah sesuatu yang berubah, kasaf. Sesuatu yang berubah disebut kusuf. Khusuf adalah sesuatu yang kurang. Maka gerhana matahari mempunyai dua sifat dalam agama ini, adalah berubah karena cahaya matahari telah berubah dari yang terang menjadi gelap. Kemudian khusuf karena dia telah kurang intensitas cahayanya. Dengan demikian boleh disebut khusufus syams atau khusufus syams, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini tentang istilah dari gerhana matahari. Dan dia adalah suatu peristiwa periodik tertentu yang Allah Ta'ala telah tetapkan sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini. Sehingga ketika membicarakan tentang gerhana, dia bukanlah ilmu gaib yang kedatangannya tiba-tiba tanpa bisa diprediksi. Sebab terjadinya gerhana sama dengan perkiraan kita bahwa bulan ini akan berakhir. Berakhir di tanggal 29 atau 30. Bila mana ada orang menyangka bahwa bulan itu akan lebih bilangannya dari 30 hari, bulan di langit maksudnya, ada nanti kita mengalami malam tanggal 32, maka orang tersebut harus diperiksa kesehatannya. Dengan demikian
seorang juga yang meragukan datangnya gerhana, bahwa dia adalah suatu yang mustahil, yang tidak bisa dihitung, bisa digolongkan ke dalam kelompok ini. Karena gerhana matahari ataupun bulan peristiwa yang periodik, dia akan datang sesuai dengan hitungan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kita dengar mungkin terjadi 350 tahun sekali, ada yang mengatakan 30 tahun sekali dan lain sebagainya, karena memang dia bukanlah perkara ilmu ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti datangnya hilal, bulan baru, yang memang ada sebuah hikmah, ada sebuah ibadah, ada zikir-zikir tertentu yang dilakukan oleh seorang muslim, yang sebentar kita akan bahas nikmatkah dia ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab 700 tahun yang lalu perkiraan tentang gerhana matahari ini sudah bisa diukur oleh ilmuwan Islam tentunya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis dalam Majmu' Fatawa mengatakan terjadinya gerhana bisa diperkirakan seperti terjadinya hilal. Kita menghitung tanggal 1 Syawal itu kapan? Sekarang sudah bisa dihitung. Bahkan 1 Syawal 2 tahun akan datang bisa kita hitung. Terjadinya gerhana pun seperti itu. Oleh karenanya kata beliau, gerhana matahari tidak akan terjadi kecuali dia di akhir bulan, tanggal 28, 29 atau 30 bulan di langit. Tidak akan pernah terjadi gerhana di pertengahan bulan atau di awal bulan, sebagaimana gerhana bulan tidak akan pernah terjadi kecuali di pertengahan bulan pada tanggal 13 atau 14 atau 15 ketika bulan sedang purnama. Siapa yang mengatakan terjadi gerhana bulan di akhir bulan, sama dengan orang mengatakan ada tanggal 32. Nah, ini yang insya Allah kita akan sampaikan dalam kesempatan ini, sehingga Islam tidak menafikan perkiraan para saintifik ketika mereka membahas tentang gerhana, bahwa dia adalah suatu ilmu eksak yang memang pasti tentang pengukurannya dan lain sebagainya. Hanya bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi gerhana matahari dan bulan. Kenapa terjadi gerhana? Terjadinya gerhana dengan dua dalil. Dalil hissi, dalil rasional. Terjadinya gerhana karena ihtijabu dawus syams aul qamar au ba'dhi bisababi mu'tad. Terhalangnya sinar bulan atau sinar matahari. Kalau terjadinya gerhana matahari tentu karena adanya bulan yang menghalangi cahaya matahari mengenai bumi kita. Demikian juga dengan gerhana bulan, ya, adanya bayangan bumi yang menghalangi sinar matahari menuju bulan karena bulan tidak memiliki cahayanya. Ini dalil hissi yang sudah kita tahu, tidak perlu saya membahas dalam kesempatan ini. Yang kita tanya, kenapa terjadi bulan, gerhana matahari? Dalil syar'i, kenapa harus terjadi gerhana matahari ini? Kalau kacamata sains sudah tadi adanya artinya kesejajaran posisi antara bulan, bumi dan matahari sehingga terjadi gerhana. Ini sebab sains yang mungkin kita bertanya di Lapan atau orang-orang yang memang sudah memperkirakan sebelumnya. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu jikalau engkau tidak mengetahuinya. Kenapa terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan dalam agama? Dan ini
Ayat Allah Ta'ala di dunia ini ada dua, kata para ulama. Ayat Qur'aniyah perlu kita baca di Al-Quran untuk mengetahuinya, dan ayat kauniyah perlu kita mempelajari semesta untuk mentadabburinya. Terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, banyak mitos yang sudah beredar. Orang-orang musyrik mengatakan sudah ditelan naga bulan atau matahari itu, makanya bunyikan pentungan, gong, lesung, supaya bulan atau matahari dimuntahkan kembali oleh naga tersebut. Dan orang dalam ketakutan, kalau boleh jangan melihat ke atas, sebagaimana yang disampaikan tadi, masuk ke bawah kolong dan lain sebagainya. Ini keadaan-keadaan orang di luar Islam dan ajaran yang sebagian kaum muslimin mengadopsinya. Ketika terjadi gerhana, menari-narilah, pukul-pukullah gong dan lain sebagainya, supaya gerhana itu segera pergi dan lain sebagainya. Beberapa atraksi itu akan dipamerkan dalam atraksi budaya, dan kita tidak bangga dengan hal tersebut. Sebagian orang Arab mengatakan terjadinya gerhana karena kematian seorang yang besar, atau terjadinya lambang terjadinya musibah, atau turunnya penyakit tertentu, atau terjadinya gerhana karena kelahiran seorang nabi atau pembaharu. Karena sekarang sudah bukan zamannya nabi, orang juga mengira-ngira barangkali lahirnya Dajjal seiring dengan gerhana ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamar ayatan." Sesungguhnya bulan dan matahari adalah dua ayat Allah Ta'ala di alam ini, dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini. Tanda kebesaran Allah, tanda rububiyah Allah Ta'ala, di mana kita beriman kepada Allah. Iman kepada Allah Ta'ala, kata para ulama, iman rububiyah, yaitu mengakui adanya Allah, mengakui Allah Ta'ala menciptakan alam ini. Dan dalil bahwa adanya Allah, dalil Allah menciptakan adanya alam semesta yang kita pandang hari ini. Setiap yang ada pasti ada mengadakan. Maka mustahil matahari yang terus bersinar tidak ada yang mengadakan. Kita saja 5 jam PLN matiin lampu, bukan main ini PLN, tidak baku mengerti. Kita bilang jamaah sekalian dirahmati Allah, kita yakin bahwa lampu, kipas angin yang berhembus saat ini ada yang mengadakan pembangkitnya dan lain sebagainya. Ada petugas-petugasnya di sana, mereka digaji. Makin tinggi teknologinya, makin awet listrik tersebut. Maka kita juga yakin matahari yang tidak pernah terlambat datangnya. Pernah mati matahari? Pernah terlambat bulan? Tidak pernah. Maka adanya matahari seperti itu ada yang mengadakan. Yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan wahai Muhammad kepada orang-orang Quraisy, siapa pencipta langit dan bumi? La yaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab penciptanya adalah Allah. Iman ada, iman rububiyah, iman kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala ada, Allah mencipta, itu dianut oleh semua penganut umat beragama. Makanya tidak ada yang gugat di Indonesia sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua makhluk beragama percaya akan tauhid rububiyah ini, adanya Tuhan dan Tuhan itu pencipta. Makanya yang menolak tauhid rububiyah ini cuma orang ateis. Oleh sebab itulah ateis tidak bisa tumbuh di negeri ini, karena negeri ini masyarakatnya adalah religius, orang yang suka beragama. Apa tanda orang beragama? Percaya adanya Tuhan dan percaya Tuhan itu menciptakan. Namun pertanyaan,
Apakah semua orang yang percaya adanya Tuhan dan Tuhan itu menciptakan, mereka semua Islam? Mereka semua umat bertauhid? Tidak ada yang protes sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa semua 5 agama yang ada di Indonesia umat yang bertauhid kepada Allah Ta'ala? Ternyata tauhid itu, kata para ulama, bukan hanya percaya adanya Allah dan Allah sebagai pencipta. Sebab itu sudah dipercayai oleh orang Quraisy ketika Nabi datang. Buat apa Nabi mendakwakan, sekedar memperkenalkan pada manusia bahwa Allah itu ada dan Allah menciptakan? Ternyata inti dari tauhid itu, kalau Allah adalah pencipta dan Allah itu ada, maka semua aktivitas kita harus sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah. Doa kita hanya kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah, cinta kita hanya kepada Allah, harapan kita hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid. Jangan percaya, jangan seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, Allah itu ada, giliran dia sakit minta disembuhkan, berharap kepada batu akik, minta jampi-jampi kepada walia dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, Quraisy yang Allah Ta'ala utus Nabi kepada mereka, bangsa yang religius, banyak berzikir, banyak bertahlil, banyak bertasbih. Ka'bah saja ada di tengah mereka. Mereka banyak bersedekah, mereka banyak umroh, banyak haji. Tapi kenapa Allah Ta'ala kufurkan mereka? Sebab inti dari tauhid ini hanya berdoa dan mohon kepada Allah tanpa perantara. Tanpa perantara dalam arti ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Kata para ulama, kalau doa antara Allah dengan kita perlu perantara, maka perlu ada fa sababiyah di sini, ilmu nahu. Perlu ada wa istinaf di sini, yaitu ud'uni fa astajib lakum, ud'uni wa astajib lakum. Tapi karena doa ini hanya untuk Allah Ta'ala semata, tidak boleh ada perantara, maka kata Allah, ud'uni astajib lakum. Allah mencela orang-orang yang berdoa pakai perantara itu. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, padahal terhadap permohonan dan panggilan mereka itu lalai. Orang Quraisy sudah ada Mekah, sudah ada Ka'bah di depan mereka, tapi supaya doa cepat dijawab, mereka masih berharap kepada Wad, Suwa, Yaghuth, Nasra, masih berharap kepada Hubal, Lata, Uzza. Siapa orang-orang yang saya sebut tadi? Mereka itu orang-orang konon soleh yang pernah hidup dari sejak zaman Nabi Nuh. Biasanya orang soleh ini kalau hidup, kita datangi, Pak Kiai tolong doakan saya, istri saya sudah hampir melahirkan, semoga Allah Ta'ala berikan keringanan kepada saya, kepada istri saya, lahirnya lancar. Oleh Pak Kiai didoain, ya insya Allah nak, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, Allah lancarkan persalinan. Bertawassul dengan doa orang soleh masih hidup boleh, tapi sayang sampai orang soleh ini mati, kebiasaan itu masih mereka datangi di kuburannya. Tolong Pak Kiai, dulu kami pernah minta, sekarang Pak Kiai sudah mati, mungkin Pak Kiai lebih dekat dengan Allah Ta'ala karena sudah mati, sudah tidak ada yang ya. Kebiasaan datang ke kuburan itu jauh oleh orang-orang yang berpikir praktis, daripada harus pergi ke Syam, ke Suriah sana untuk bertawassul di kuburannya. Buatkan saja gambarnya, buatkan saja patungnya. Selagi patung itu ada di sini, tinggal ngomong di sini. Maksudnya mereka bukan minta kepada selain Allah, kepada Allah Ta'ala juga. Ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami bukan minta kepada mereka, bukan berdoa kepada mereka, tapi kami hanya mendekati Allah Ta'ala. Mereka ini wali, mereka ini seumur hidupnya puasa, sholat, dekat dengan Allah. Kalau kita minta kepada Pak Gub, jangan langsung bawa proposalnya, ditahan sama Pak Satpam, titip lewat asistennya.
Maka mereka ini wali yang menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana abudum illa liqarribana ila Allahi zulfa. Kembali lagi kepada inti persoalan kita, ternyata tauhid itu berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Dulu yang dijadikan perantara itu Isa bin Maryam, juru selamat. Yang dijadikan perantara itu Maria, yang dijadikan perantara itu Jibril, yang dijadikan perantara itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka berperantara dengan makhluk yang telah Allah muliakan seperti ini, Allah taala tidak hitung salat, zikir, puasa, zakat mereka, maka bagaimana hari ini orang bertawassul kepada manusia? Bahkan ada orang yang minta kemujuran harta dagangan dengan pohon besar, dengan batu akik, dengan sumur, bahkan sebagian orang mengandalkan tuyul dan lain sebagainya. Bagaimana ini? Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, inti daripada tauhid ini berdoa langsung hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan saya kajian kali ini memusuhi tawassul. Tawassul itu boleh, yaitu berperantaraan dalam doa. Tapi tawassul itu hanya 3. Baca Riyadus Shalihin, di sana ada 3 orang terperangkap dalam gua. Masing-masing tidak bisa lolos kecuali bertawassul dengan amal soleh mereka. Ada yang bertobat dari zina. Bertobat itu perbuatan baik, andalkan dia berdoa kepada Allah. Ada yang baik terhadap karyawannya, bersedekah, dia bertawassul dengan dia. Ada yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tawassul yang benar, tawassul dengan amal soleh. Yang kedua, bertawassul dengan doa orang yang soleh masih hidup. Dan orang soleh yang masih hidup itu orang tua kita. Doa orang tua terhadap anaknya seperti doa Nabi terhadap umatnya. Apalagi doa ibu. Andalkan doa-doa seperti itu. Tidak perlu pergi kita ke Mbah Priuk di Jakarta sana untuk mengandalkan doa orang soleh. Karena wallahu alam, Mbah Priuk sudah mati. Waktu masih dia hidup mungkin boleh doa orang soleh yang masih hidup. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal, jangan pergi pegang pusaranya dan mak, mudah-mudahan mak diluaskan kuburnya, tapi tolong ingat-ingat juga kita di dunia ini. Yang pertama itu boleh, yang kedua itu tidak boleh. Ya kan? Doa kita, mak mudah-mudahan diluaskan kuburannya, diberikan kebahagiaan, itu doa bagus. Tapi yang kedua itu yang tercela. Ketika kita minta, kami juga mohon kepada orang-orang tua kami, atau minta kepadamu mak, supaya ingat-ingat juga kami di dunia ini. Mintakan pada Allah keluasannya. Tawassul dengan doa orang yang mati tidak boleh. Dalilnya tadi, wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, padahal doa mereka itu padahal mereka lalai terhadap doa-doanya. Jemaah sekalian, apa yang menyebabkan gerhana matahari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kacamata agama memandang gerhana matahari. Kacamata sains setiap hari diingatkan di TV, di radio, di pamflet. Dan dia ajang wisata. Kata Rasulullah SAW, Inna syamsa wal qamar la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatan min ayatillah fa idza ra'aitumuhu fasallu. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana pada mereka karena kematian seseorang ataupun karena lahirnya seseorang. Walakinnahuma ayatan min ayatillah. Akan tetapi matahari dan bulan ini tanda dari kekuasaan Allah. Apa tanda? Menunjukkan adanya Allah. Setiap adanya sesuatu menunjukkan adanya pembuat sesuatu. Air ini ada karena ada pabriknya. Meja ini ada karena ada pabriknya. Bulan, matahari, ada pabriknya? Tidak ada, tapi menunjukkan ada pembuatnya. Ayatan, tanda adanya kekuasaan Allah Ta'ala di dalamnya. Fa idza ra'aitumuhu, apabila kalian lihat gerhana, fasallu. Maka kenapa terjadinya gerhana? Karena Allah menginginkan kita untuk sholat. Fasallu.
Tidak cukup dengan solat-solat kita. Jamaah sekalian, ibadah itu perlu ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ya, 3 di antara kalian, ada 3 hal, siapa yang telah merasakan lezatnya keimanan, merasakan kelezatnya keimanan itu, kata para ulama, minta tambah dan tambah. Seperti orang makan permen atau makan makanan yang enak, tidak cukup 1 piring, tambah lagi. Tidak cukup 1 gelas, tambah lagi. Halawatul iman bila mana ditandai apabila kita membaca Al-Quran, pingin tambah lagi lembarannya. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, tambah ingin sholat lagi. Nah, terjadinya gerhana alasan pertama, karena Allah Ta'ala menginginkan kita untuk sholat. Jemaah sekalian, dan sholat yang akan kita bahas sebentar nanti, sholat gerhana. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar la yanqasifan li mauti ahadin minan nas, walakinnahuma ayatan min ayatillah. Fa idza ramaitumu faqumu fasallu." Di riwayat yang lain, "Fa idza ra'aitumuhu fafza'u." Kalau kalian melihat gerhana, maka takutlah kalian. Maka yang diinginkan oleh Allah terjadinya gerhana ini supaya manusia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Fa idza ra'aitumuhu tasaddaqu." Kalau kalian melihat gerhana, bersedekahlah. Di riwayat yang lain, "Fakabbiru." Kalau kalian melihat gerhana, bertakbirlah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, alasan terjadinya gerhana kita dalam Islam bukan untuk berhura-hura, bukan untuk berpesta pora, tapi supaya menghadirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, apa hubungannya dengan takut? Kata sebagian orang, kenapa harus takut Ustadz? Gerhana ini kan sudah ditahu. 2 tahun sebelum gerhana sudah dikasih tahu, kenapa harus takut? Itu menurut sains. Tapi menurut agama, ketakutan yang harus kita hadirkan kepada Allah, ketakutan bahwa beginilah suatu hari nanti. Ya, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ketika Allah Ta'ala kumpulkan bulan dan matahari. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali seperti gerhana juga. Matahari cahayanya terhalang. Dan Allah kumpulkan, wa khusifatis syamsu wal qamar. Allah kumpulkan, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Allah Ta'ala kumpulkan matahari dan bulan. Maka ketika lihat kita gerhana, beginilah nanti suatu hari nanti. Tapi sayang, gerhana totalnya cuma 2 menit. 2,4 menit gerhana totalnya. 2,4. Ya, 2 menit 40 menit. 2 menit 40 detik. Terjadinya gerhana total itu. Cuma 2 menit 40 detik. Tapi dalam tempo 2 menit 40 detik, beginilah keadaan alam semesta ketika Allah hilangkan pandangan mata kita dari melihat seluruh cahaya. Allah padamkan matahari. Allah halangi bulan. Sama ketakutan itu kalau kita mau memaknai, afara'aitumun naral lati turun. Kau lihat itu api, antum anzaltumu am nahnu munzilun. Kaliankah yang menurunkan api atau tidak? Para ulama menghadirkan ketakutan kepada Allah bukan nanti tunggu gerhana. Sekedar mereka pasang lilin, korek api, lihat api yang kecil itu, yang mereka lakukan adalah mengingat bagaimana nanti api neraka. Makanya kisah para salafus soleh
Kenapa ada orang yang berani sepanjang malam cuma coba-coba masukkan tangannya di dalam sumbu api atau lampu itu. Dia tahan begini. Tahan. Selalu dia nasihati badannya. Coba-coba dulu, dia bilang. Ini cuma api dunia yang sudah dicuci 70 kali. Kenapa engkau tidak tahan lama-lama? Ketika badannya tidak tahan karena panasnya menahan api lilin tersebut, dia mengatakan, ini cuma satu bagian. Ini cuma api yang kecil. Bagaimana kalau seluruh tubuh ini yang dilalap api neraka? Bayangkan, bukan melihat gerhana, melihat api yang kecil saja mengingatkan tentang api neraka. Maka inilah hikmah di balik gerhana, menghadirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti matahari ini akan dihilangkan. Wa idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cahayanya. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kacamata agama kenapa terjadinya gerhana matahari bukan seperti mitos di luar sana dimakan oleh ular naga, bukan karena kelahiran orang yang mulia, bukan karena kematian orang tertentu, karena memang di tahun ke-10 Hijriah Nabi berada di Madinah di bulan Syawal sesudah lebaran Idul Fitri, tiba-tiba terjadi gerhana matahari total. Wallahu alam, sebagian referensi mengatakan 70% saja. Ya. Terjadi gerhana matahari, dan seumur hidup Nabi SAW gerhana matahari cuma satu kali. Nabi mengalami gerhana matahari cuma satu kali. Kalau gerhana bulan mungkin ada berapa kali, tapi gerhana matahari Nabi SAW dalam hidupnya cuma sekali. Pas gerhana matahari itu terjadi, ketika orang-orang mengetahui ternyata pagi itu putra Nabi SAW Ibrahim meninggal dunia, sehingga orang-orang berbincang, terjadinya matahari ini, gerhana matahari ini karena kematian anak Nabi. Maka Nabi SAW langsung bantah kejadian tersebut, ya, menghilangkan khurafat, menghilangkan tahayul. Jadi hikmah di balik gerhana menguatkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa terjadi gerhana matahari? Bukan karena kematian seorang, bukan karena kehidupan seseorang, tetapi ya, terjadinya gerhana matahari menunjukkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Ta'ala, tauhid. Jadi kuatkan tauhid. Makanya kenapa amalan gerhana itu salat? Kenapa amalan gerhana? Karena di balik salat adalah tauhid. Kenapa di balik gerhana adalah memperbanyak takbir? Di balik takbir adalah tauhid. Kenapa di balik ketika terjadinya gerhana banyak istighfar? Karena di balik istighfar, minta ampun dari dosa-dosa adalah tauhid. Dan di mana kenapa terjadinya gerhana, orang harus banyak bersedekah, sebab bersedekah menunjukkan ketawaduan kita bahwa harta bukan untuk kita, bukan hasil daripada keringat kita, tapi kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hendak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya gerhana. Dan Ibnu Mulaqqin sendiri mengatakan bahwa terjadinya gerhana matahari ada beberapa hikmah. Hikmah pertama saya sudah sebutkan tadi, menunjukkan bahwa bulan matahari adalah ciptaan Allah. Yang kedua, batalnya keyakinan orang-orang di luar Islam yang selama ini menuduh bahwa alam ini ya dikendalikan oleh Feng dan Shui, ya, oleh Yin dan Yang. Kemujuran itu dari Allah, kesialan itu dari Allah. Mintalah kemujuran dari Allah, berlindunglah dari kesialan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa, hikmah dari gerhana ini. Maka jangan pernah takut, kecuali takut kepada Allah. Dan jangan hubung-hubungkan dengan mitos. Lihat bintang jatuh, oh umur akan panjang, oh
kepala yang sudah botak mau tumbuh lagi rambutnya dan lain sebagainya. Berhembus angin, bunyi burung hantu, ini kabar mau mati dan lain sebagainya. Hilangkan semua takhayul seperti itu, ikhwan. Dan takhayul yang paling besar adalah terjadinya gerhana. Hikmah daripada gerhana matahari, kata Ibnul Mulaqin, membangunkan hati yang telah lalai, hati yang enak-enakan, sudah tidak pernah ingat kepada Allah. Allah ingatkan semua manusia, suatu hari nanti akan terjadi gerhana seperti ini, tapi totalnya bukan 2 menit 40 detik, tapi selama-lamanya. Tidak ada lagi hari sesudah hari itu. Jamaah sekalian, terjadinya gerhana, wa khusifal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar, ya. Ini nanti lihat dalam surah Al-Qiyamah. Allah Ta'ala mengatakan dihalangi matahari, disatukan matahari dengan bulan hari kiamat. Hikmah yang lain daripada gerhana matahari menurut Ibnul Mulaqin, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan anugerah matahari ini. Lama kita tidak pernah syukuri nikmat matahari dan bulan ini. Tanya sama orang-orang sains, kalau Allah padamkan cahaya matahari ini 5 menit saja, matahari tidak menerangi bumi, apa jadinya kehidupan ini? Untung gerhana ini cuma Indonesia, tapi kalau seluruh dunia tidak disinari oleh matahari, bagaimana? Rahasia kenapa orang-orang berbaju astronot di ruang angkasa yang besar apa? Ketika ditanya, memang di angkasa itu dingin atau panas? Kata ilmuwan, dua-duanya, dingin dan panas. Gimana maksudnya? Dia bilang, ketika kalian tidak dinaungi oleh sesuatu dari terpaan cahaya matahari, maka kau meleleh. Artinya ketika kulit kita langsung disinari matahari, tidak ada yang menghalangi kita, langsung kita meleleh panasnya. Tapi ketika engkau dihalangi sesuatu dari cahaya matahari, ada robot di samping kita, kita dihalangi, kita langsung membeku jadi es. Allahu Akbar. Makanya alam semesta, atmosfer kehidupan, udara yang menghidup membuat kita stabil. Malam tidak ada matahari, masih tetap gerah tinggal di Palu kalau tidak ada kipas angin. Ya kan? Coba, nikmat matahari begitu besar bagi kita jamaah sekalian. Allah berikan kita gerhana, tapi itu pun menurut ilmuwan yang datang, mereka mau mempelajari lapisan ionosfer dan lain sebagainya, apakah ada perubahan, dan mereka mengatakan ada perubahan, padahal itu cuma 2 menit tidak diterpa oleh sinar matahari. Ada perubahan yang terjadi di alam ini. Maka ikhwan sekalian, kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan nikmat matahari dan nikmat bulan ini. Yang berikutnya menurut Ibnul Mulaqin, hikmah gerhana matahari ini karena banyak manusia yang sudah lalai solat, makanya Allah suruh mereka untuk solat yang aneh. Ya, seumur-umur kita mempelajari fikih solat yang paling aneh ini solat gerhana. Kenapa? Baru kali ini kita akan solat, panjang bacaannya, hampir habis Al-Baqarah. Panjang kan? Padahal kalau sudah sholat, harus apa dulu? Gosok dengan hot cream saja ini betis, supaya tidak bakar ras dan lain sebagainya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, anehnya sholat gerhana. Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang kewajiban sholat yang lebih mudah, yang konvensional. Maka perhatikan sholat sesudah gerhana nanti ini. Sifat dari sholat gerhana, karena saya sudah sebutkan, dan ini yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana sholat gerhana kalau jatuh hari Jumat? Bagaimana kita mau sholat gerhana kalau sudah datang waktu sholat zuhur? Mana yang didahulukan? Mau zuhur dulu atau gerhana dulu? Ada jenazah di depan, mau sholat gerhana dulu atau tidak? Bagaimana kalau saya masbuk sholat gerhana?
Saya sholat sendirian atau tidak? Sholat gerhana dilakukan berjamaah di masjid atau boleh sendiri-sendirian di rumah? Bolehkah sholat gerhana sendiri di rumah? Khutbah gerhana, bagaimana itu khutbahnya? Sebelum sholat atau sesudah sholat? Iya kan? Lumayan panjang materi hari ini. Saya bahas saja sholat gerhana ya. Masih panjang waktu, tapi saya tidak kuat. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, hikmah yang lainnya kata Ibnu Mulakin, manusia telah lalai dari solat. Atau kita solat, tapi solat kita adalah kita berada di satu lembah, sedang pikiran kita ada di lembah yang lain. Inilah solat gerhana, hadirkan ketakutan kepada Allah. Rasulullah dalam sujudnya, kata Imam Bukhari, sampai beliau menangis. Makanya lama sekali itu sujudnya, lama sekali rukuknya, lama sekali berdirinya. Solat yang aneh, timbulkan ketakutan kepada Allah. Dan separuh dari agama ini takut. Kalau bukan karena takut, maka kita sudah berbuat semaunya. Kenapa orang berzina? Karena sudah hilang takutnya. Kenapa orang berbuat curang? Sudah hilang takutnya. Kenapa orang sudah lupa mati? Hilang takutnya. Makanya kita akan dengarkan khutbah Nabi, khutbah yang panjang tentang sholat kusuf. Dia berbicara tentang zina, berbicara tentang fitnah Masih Dajjal, berbicara tentang penipuan dalam haji. Banyak sekali yang dibicara. Nabi berbicara tentang kaum wanita yang tidak bersyukur terhadap suaminya dan lain sebagainya. Banyak di Nabi SAW singgung dalam khutbah-khutbah tentang gerhana ini. Baik, banyak fawaid yang disebut oleh Ibnul Mulakin ketika terjadi gerhana ini, mengingatkan kita untuk sholat. Hukum sholat khusuf. Ya, saya sebelum masuk ke fikih sholat dan pengumuman-pengumuman di awal, ada janji 100 buku ya panitia. Ya, tapi sayang sekali belum selesai diedit buku itu. Insya Allah 1-2 hari ini nanti tunggu di Facebook saja atau di info kajian Kota Palu, mudah-mudahan bisa di-share. Ya, dari mana antum dapatkan info ini? Ya, nanti akan kita kajikan. Saya sudah susun, ada di sini filenya. Tapi sampai kemarin panitia menghubungi saya, afwan. Ya, saya pergi ke Jakarta dan ya ala kulli hal saya minta maaf kepada jamaah sekalian, belum bisa hadirkan buku saku tersebut, tapi ada beberapa buku zikir pagi petang berbahasa Arab, bisa bapak-bapak dan ibu-ibu baca. Mungkin akan kami bagikan sekitar 100 atau 150, wallahu taala alam. Siapa yang dapat alhamdulillah, yang tidak juga boleh fotokopi insyaallah. Hukum solat khusuf sebelum kita masuk kepada solat ini. Karena kenapa gerhana matahari ini ada? Allah menginginkan kita solat, Allah menginginkan kita sedekah, Allah menginginkan kita banyak bertakbir, banyak beristighfar, dan banyak bersedekah. 5 amalan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya gerhana. Dan hati ini kembali takut kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beda dengan takut terhadap harimau yang lapar. Takut kepada makhluk, takut kepada preman, takut kepada intimidasi kekuasaan membuat kita lari. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin mendekatinya. Takut kepada harimau menerkam kita, kita lari. Semakin jauh darinya, semakin aman dan tenang hati ini. Tapi takut kepada Allah, dekati dia. Makin dekat kepada Allah, makin hilang ketakutan itu dan makin aman kita. Dan juga salah satu resep kata para ulama Tibbun Nabawi, menghilangkan ketakutan dan galau itu, inilah amalannya. Yang pertama solat. Wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan solat. Asam lambung naik, mulai takut, mulai gelisah, tengah malam tidak mau tidur, divonis dokter sudah cuci ginjal, sudah ada penyakit jantung, sudah bertambah kolesterol dan sebagainya. Solat. Hilangkan ketakutan dengan solat. Supaya darah tidak naik tensinya, sudah habis tengah malam obat, solat menghilangkan ketakutan. Nabi SAW takut datangnya gerhana, jangan sampai azab Allah turun. Tapi kalau sedang solat, nikmat. Apalagi yang kita ketakuti ketika kita solat? Mau mati,
Bukankah kematian dalam sujud sebuah kenikmatan? Semua orang dia bangkitkan di hari kiamat. Bagaimana amalan terakhir? Innamal ibra bil khawatimi. Urusan terakhir yang akan dinilai oleh Allah dalam sujud. Berbahagialah orang yang mengakhiri hidup dalam sujud. Dibangkitkan, diperiksa, kita dalam keadaan sujud. Sebagian orang mengakhiri hidup minum minuman keras. Wa iyazubillah. Ada orang mati sedang begal, dihakimi masa karena begal. Wa iyazubillah. Ada orang meninggal karena su'ul khatimah. Wa iyazubillah. Makanya solat, tekanan darah kita naik, solat saja. Allah jemput ajal kita sedang sujud. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih fi sujudi. Keadaan paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Menghilangkan ketakutan, salat. Zakat, sedekah, kemudian istighfar, kemudian bertakbir, dekat dengan Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati tenteram. Sekarang kita berbicara tentang hukum salat kusuf. Wajibkah dia? Sunnah muakkadah. Sebagian kita mengatakan sholat gerhana ini sunnah, suka-suka gue. Kalau iya, kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa, iya kan? Namanya kan tidak wajib. Jemaah, sebentar dulu. Masalahnya ketika antum menghukumi bahwa ini tidak berdosa orang tidak meninggalkannya, inilah satu-satunya sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, Nabi langsung sholat. Seandainya urusan ini sunnah, mungkin ada satu sholat Nabi tidak kerjakan. Karena hari ini yang kita sebut qobliyah dan ba'diyah hukumnya, qabliyah dan ba'diyah sholat sunnah mengiringi sholat wajib, hukumnya sunnah apa? Sholat rawatib sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Ya, yang dikuatkan, artinya harus dibuat. Tapi ternyata sunnah muakkadah Nabi SAW tinggalkan. Dalam keadaan safar, tinggal apa yang Nabi lakukan? Sholat wajib, kemudian sholat witir. Itu yang Nabi lakukan ketika Nabi sedang safar. Padahal sunnah muakkadah Nabi tidak kerjakan. Nah, sholat gerhana Nabi tidak pernah lewatkan. Siang atau malam terjadinya gerhana itu Nabi SAW kerjakan. Kalau demikian, kita dengan semena-mena meninggalkan sholat gerhana. Sayang Ustadz, 25.000 itu kacamata kali 5. Baru kami sekeluarga tidak pergi lihat. Ada orang sholat babat tengok. Artinya ada orang yang sholat menoleh ke atas, tidak ada. Ya, beberapa alasan kita untuk tidak sholat kusuf. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan sholat kusuf. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, sholat kusuf atau gerhana ini dipandang oleh para ulama wajib hukumnya. Wajib. Sebab apa wajib? Nabi tidak pernah tinggalkan. Yang kedua, orang dalam keadaan musafir ataupun mukim tetap harus sholat ini. Fa idza ra'aitumu fasallu. Tidak ada istisna. Dalam usul fikih tidak ada pentaksisan bahwa sholat ini untuk orang yang mukim. Padahal sholat Jumat saja wajib bagi laki-laki. Dalam keadaan musafir tidak perlu kita sholat Jumat. Karena risikonya kalau kita sholat Jumat tidak bisa dijama dengan asar. Ya kan? Ada orang mau jama Jumat dengan asar? Tidak ada. Ya kan? Makanya antum sholat zuhur. Kalau sholat zuhur ya jama dengan asar. Seperti itu. Tapi sholat gerhana dalam keadaan safar pun ketika kita datang, ketika terjadi gerhana, kita sholat. Dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini perkataan pertama bahwa sholat gerhana itu wajib. Para ulama Hanafiyah, pengikut
Madhab Imam Abu Hanifah menganggap solat ini solat wajib, sebagaimana mereka menganggap solat witir itu wajib. Sebab Nabi tidak pernah tinggalkan witir dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Maka mereka menganggap wajib solat kusuf. Namun jamaah sekalian dirahmati Allah, makanya jangan takut dulu antum. Wah, menyesal saya hadir kajian hari ini, Ustadz bilang solat kusuf itu wajib. Iya kan? Ulama jumhur, ya, kalau disebut jumhur, saya sebut 4 madhab.